Shalom shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami pagi hari ini boleh bangun itu semua kasih kemurahan daripada Tuhan semata. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, setiap orang pasti tahu dan mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari yang teramat sukar, terlebih-lebih dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini meluas sampai sekarang di berbagai belahan negara, termasuk negara kita, Indonesia. Pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan. Ekonomi menjadi sangat sulit, krisis terjadi di mana-mana, terjadi PHK secara besar-besaran di perusahaan, aktivitas manusia menjadi tersendat dan terhambat, proses belajar mengajar pendidikan di sekolah pun berhenti. Banyak orang menjadi frustasi, kehilangan semangat dan putus asa. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mulai meragukan iman percayanya. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, karena merasa sudah tak kuat lagi menanggung beban hidupnya yang semakin berat. Hal ini membuat banyak orang frustasi, putus asa, dan akhirnya menyerah. Saudaraku, rasa frustasi, putus asa pernah dialami Elia. Elia bukanlah sembarang orang, saudara. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tertulis, tetapi Elia pernah berada di satu titik terendah dalam hidupnya, di mana ia kehilangan semangat hidup sehingga ingin mati. Meski tidak ingin bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Padahal Elia baru saja meraih kemenangan besar dalam pelayanannya, yaitu berhasil membunuh 450 nabi Baal. Namun begitu Isabel mengancam membunuhnya, ia pun sangat takut dan frustasi. Ia lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di sana. Sepertinya Elia mengalami kelelahan fisik dan mental, saudara. Setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia lari dari kejaran orang-orang Isabel dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb. Saudara, dalam kelelahan yang sudah melebihi batas, biasanya orang akan diserang oleh kerapuhan dalam diri, sehingga orang akan merasa sendiri dan mengasihani diri sendiri. Saat tubuh dan jiwa merasa letih lesu dan berbeban berat, di saat itu orang memerlukan kekuatan dan penghiburan. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Saudaraku, rasa putus asa dan frustasi sempat dialami oleh Yosafat. Pada waktu itu Bani Moab dan Bani Ammon datang untuk memerangi Yosafat dengan membawa laskar yang besar. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Yosafat, saudara. Tetapi Yosafat memiliki respon yang benar, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena Yosafat memiliki respon yang benar, akhirnya Tuhan membuka pintu pertolongan. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, 'Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang,
melainkan Allah. Puji Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa menyerah dan berputus asa. Mari saudara, besarkan hati kita, jangan tawar hati. Jangan kecewa, mari kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya saudara, Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mau menyerah ya Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang setia menolong kami. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami seperti Elia dan Yosafat. Ajar kami Tuhan untuk mencari Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.